Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 47 Perasaan Indah. Guo Wanner memandang Henry di depannya dengan perasaan campur aduk dan penuh kebahagiaan. Lina dan yang lainnya selalu berselisih dengannya. Maryam datang kepadanya hari ini untuk mengkhawatirkan masalah ini dan mendiskusikan solusinya. Tanpa diduga, mereka berempat justru memasang jebakan untuk Henry saat mereka pergi, berharap bisa mengancam Henry, memanfaatkannya untuk membuat diri mereka terlihat buruk, dan kemudian merebut posisi manajer. Sekarang, Henry tidak hanya terlihat jelas, tetapi dia juga dengan cerdik memasang jebakan untuknya. Lina dan para wanita yang selalu bermasalah dengan tangan kirinya. Tekanan langsung berkurang dan dia merasa seperti manajer sejati. Guo Wanner hendak berbicara, tapi Henry sudah meletakkan kepalanya di bahunya dan kemudian mulai menangis. "Ada apa denganmu?" Ini adalah pertama kalinya seorang pria bersandar di bahu Guo Wanner. "Wanner, aku sangat menyedihkan." Henry berbaring di bahu Guo Wanner. Nadanya sedih, tapi wajahnya mencibir. Sepertinya dia perlu menambahkan bantuan dan bantuan dengan sia-sia. Dalam 2 hari terakhir, dia tidak hanya menjadikannya manajer, tetapi juga membantunya membersihkan departemen penjualan, jadi dia harus mengambil keuntungan. Tarik napas panjang, baunya enak sekali, masih wanginya yang menyertai tubuh wanita, membuatnya semakin enggan mengangkat kepalanya. Meskipun Guo Wanner gugup, dia berpikir karena Henry membantunya kemarin, dia akan kehilangan gajinya selama 3 tahun ke depan. Sekarang 100.000 lagi telah dipotong. Saya pasti akan sedih. Pada saat yang sama, saya dipenuhi rasa syukur atas apa yang telah diberikan Henry kepada saya dalam 2 hari terakhir. Dia mengangkat tangannya, ragu-ragu selama beberapa detik, lalu dengan lembut meletakkannya di punggung Henry, dan berkata dengan lembut, "Kamu telah dianiaya, jangan sedih." Jika, di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Henry berbaring di bahunya, merasakan tangan kecilnya yang lembut, hatinya dipenuhi rasa manis, dan dia bahkan semakin enggan untuk bangun. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan memeluk pinggang ramping Guo Wanner. "Jika kamu tidak punya uang atau tempat tinggal, datanglah ke tempatku." Wajah Guo Wanner memerah, tubuhnya menjadi lemah, detak jantungnya mulai berdebar gugup, dan dia dengan cepat mengucapkan kata-kata selanjutnya. Henry, yang tenggelam di dalamnya, tiba-tiba berdiri tegak dan menatap Guo Wanner dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Guo Wanner tidak menyangka Henry akan bereaksi begitu keras. Dia sangat malu. Henry tersenyum lebar, menundukkan kepalanya dan mencium dahi Guo Wanner. Merasakan panas dan kelembapan dari mulut Henry, Guo Wanner tersipu sampai ke pangkal telinganya. Dia menatap Henry, tidak bisa berkata-kata. Tidak ada bekas air mata di wajahnya. Nah, barusan, wajah Guo Wanner langsung berubah. "Wanner yang baik, kamu sangat baik," Henry berkata sambil tersenyum, tidak peduli dengan reaksinya sama sekali. "Oke, tentu tidak apa-apa. Aku malu sekali." Saat Guo Wanner akan merasa sakit, Henry berbicara, "Aku bilang kamu terlalu baik karena kamu mengingatkanku. Aku akan pergi ke Departemen Keuangan sekarang untuk meminta bonus 1 juta. Sialan, jika aku tidak menginginkannya lagi, Maryam mungkin tidak akan memotong 1 pun poin dariku."
Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Guo Waner menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Henry akan mengangguk setuju sekarang. Henry tidak peduli dengan pikiran Guo Waner. Adapun apa yang dikatakan Guo Waner barusan, dia memang terharu dan bahkan memiliki pikiran buruk. Setelah berjalan keluar beberapa saat, Henry menjadi bingung. Dia tidak tahu di mana letak ruang keuangan. Dia belum pernah ke lantai lain kecuali lantai 2. Saat dia berdiri dalam keadaan linglung, 2 karyawan wanita lewat. Melihat Henry, rasanya seperti seekor lebah melihat nektar. Dia berinisiatif untuk melangkah maju, berdiri kurang dari 10 cm dari Henry, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Hen." Sangat cantik, namun, Henry buru-buru mundur selangkah. Sial, mungkinkah itu jebakan kecantikan yang diatur oleh rubah tua Wang Guoqing itu? Saya tidak bisa dibodohi. Ketika kedua karyawan wanita tersebut melihat reaksi Henry, mereka merasa lebih senang ketika memikirkan bagaimana Henry berulang kali menyebutkan bahwa dia adalah seorang perjaka kecil yang lugu dalam rekaman tadi, dan mata mereka menunjukkan hasrat yang lebih kuat. Sekarang, salah satu karyawan wanita di seluruh grup yang paling ingin menjalin hubungan adalah Henry. Dia sudah menjadi pria berlian di hati wanita. Wanita yang belum menikah tidak sabar untuk segera mengabdi padanya, dan bahkan wanita yang sudah menikah ingin memiliki gairah. Mereka merindukan pria ini memberi mereka keberuntungan yang sama seperti Guo Waner. 1 juta itu, manajer penjualan itu, membuat iri banyak orang. Henry tidak tahu, jadi dia berpura-pura batuk 2 kali dan berkata, "Bolehkah saya menanyakan sesuatu?" "Tuan Hen, tolong beritahu saya." Mendengar bahwa Henry ingin meminta sesuatu, kedua karyawan wanita itu tersenyum seperti bunga, dan mata mereka penuh harapan 3 orang bersedia pada saat yang sama. Di mana kantor keuangan, kedua karyawan wanita itu sedikit kecewa. Tetapi ini adalah kesempatan langka bagi Henry untuk memintanya. Office 666 di lantai 6, kami akan naik ke atas untuk mengantarkannya kepada Anda. Sebelum Henry selesai berbicara, 2 karyawan wanita, 1 di kiri dan 1 lagi di kanan, memeluk lengan Henry dan berjalan menuju lift. Henry begitu terpesona oleh antusiasme mereka hingga dia bahkan hampir tidak bisa berjalan. Sial, kenapa semua gadis di kota berpikiran terbuka? Dulu, di Gunung Tangkuban Perahu, para wanita di sana ingin menutupi wajah mereka, dan mereka akan berinisiatif menghindari pria ketika mereka melihatnya. Sebaliknya, mereka ingin menggunakan kain sesedikit mungkin pada rok mereka dan membuatnya sependek mungkin. Saat aku melihat seorang pria, aku ingin segera memelukku. Keperawananku benar-benar dalam bahaya. Kedua karyawan wanita itu tertawa semakin bahagia saat melihat Henry kini telah menjadi anak laki-laki yang lugu. Memasuki lift, 2 karyawan wanita bahkan menyandarkan kepala di bahunya dan menyentuh tubuhnya dengan tangan, yang membuat Henry semakin tertekan. Wanita cabul. Henry benar-benar tertekan saat ini. Jika dia tidak menganggap ini adalah perusahaan istrinya, jika dia tidak mempertimbangkan hubungannya dengan Maryam, ya, apakah mereka masih memanfaatkannya sekarang? Kedua karyawan wanita itu mengirim Henry ke pintu kantor keuangan 666, memasukkan kartu nama mereka ke dalam saku Henry, dan berkata sambil tersenyum,
Anda dipersilakan untuk datang kepada kami kapan saja. Henry mengangguk, segera membuka pintu dan berlari ke ruang keuangan. "Ah!" teriak seorang wanita. Henry pertama kali merasakan wajahnya memukulnya, dan kemudian dia melihat tubuh halus seorang wanita jatuh ke belakang. Dia ingin melangkah maju untuk membantunya. Tetapi karena kecanggungan yang baru saja dia masuki, pusat gravitasinya tidak stabil dan dia jatuh. Bab 48 Manajer Dingin. Wanita itu berteriak lebih keras, dan Henry memegang tangan yang kuat di tangannya. Tetapi sebelum dia bisa mencicipinya dengan hati-hati, dua sinar cahaya dingin keluar dari wajah yang dingin, dan dia berdiri dengan cepat karena ketakutan. "Ya, maaf, aku melakukannya dengan sengaja." "Oh, tidak dengan sengaja." Dia menjadi sedikit tidak koheren karena terburu-buru. Wanita yang baru saja dirobohkan adalah Lenny, manajer umum grup tersebut. Dia datang ke kantor keuangan karena sesuatu dan baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan hendak pergi. Henry yang berlari dengan tergesa-gesa. Lenny merasakan sakit yang menjalar dari sekujur tubuhnya dan keningnya dipenuhi garis-garis hitam. Ia menjadi semakin marah ketika mendengar Henry mengatakan itu disengaja. Tepat ketika dia hendak marah, Lilis, kepala keuangan, sudah berlari mendekat. Sambil membantu Lenny berdiri, dia berkata, "Oh, Manajer Leng, kamu baik-baik saja? Kejatuhannya sangat berat." Lenny menoleh untuk melihat Henry, merasa lebih tertekan. Selama 2 hari, perbuatannya ada di mana-mana di grup, dan dia telah menjungkir balikan dunia. Hari ini, dia masih memakan tahunya sendiri terbalaskan. Lenny tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi, tapi matanya penuh amarah. "Lenny, Henry belum meminta maaf kepadamu. Mengapa kamu pergi?" Lilis melihat kemarahan di mata Lenny dan berkata dengan sedikit kelicikan di matanya. Lenny sepertinya tidak mendengarnya, membanting pintu dan pergi. Henry berdiri di sana, sedikit bingung. Apa yang terjadi? Seolah-olah aku sengaja memanfaatkannya. Meski dia terlihat baik, kenapa aku pergi sebelum aku bisa melihatnya lebih jelas? Lilis menoleh untuk melihat Henry dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Apakah kamu Henry?" Henry dengan cepat melihat ke arah Lilis. Dia berusia 30-an, dengan sosok yang sedikit cacat, rambut panjang bergelombang, riasan tebal, dan lipstik merah cerah. "Ini aku. Siapa kamu?" "Saya Lilis, kepala bagian keuangan." Lilis memperkenalkan dirinya dan matanya mulai mengamati tubuh Henry. Dia tampan, dan bentuk tubuhnya jauh lebih baik daripada yang tidak berbentuk orang-orang tua. Terutama ketika dia mendengar bahwa dia akan memberi Guo Waner 1 juta untuk pindah. Henry langsung tersenyum ketika mendengar bahwa itu adalah kepala bagian keuangan. "Halo, Kepala Seksi Liz, saya di sini untuk mengambil hadiah 1 juta yang ditawarkan perusahaan Anda untuk menyembuhkan penyakit hari itu." Henry dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sangat beruntung telah menemukan kepala bagian yang membayarkan uang tersebut dan membelanjakannya. Mari kita lihat bagaimana Maryam terus memotong uang tersebut. Memikirkan ekspresi marah Maryam, senyum gembira memenuhi wajahnya. Lilis menatap ekspresi Henry yang berubah, penasaran di dalam hatinya. Namun, ekspresinya langsung berubah serius. "Henry, saya tahu Anda pantas mendapatkan uang ini.
tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk membayarnya kepada Anda. Henry merasa seperti baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya, dan jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Kepala Liz, kenapa begini? Lilis diam-diam bahagia di dalam hatinya, bersenandung, aku akan membiarkanmu menikmati buah yang baik kali ini. Henry, Direktur Mariam memerintahkan agar Nona Leni bertanggung jawab atas uang ini pada saat itu. Jika Anda ingin menariknya, Anda memerlukan persetujuan dan tanda tangan Nona Leni. Sial, itu benar-benar merepotkan. Tanda tangani saja, gumam Henry. Lilis mendengarkan dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa manajer Leng? Saya akan mencari. Henry menutup mulutnya di tengah kalimat, tiba-tiba berpikir bahwa Lilis baru saja menelepon wanita yang dia jatuhkan manajer Leng. Benar, itu wanita cantik yang baru saja kamu jatuhkan. Dia belum menikah. Genggaman nagamu benar-benar akurat. Dahi Henry langsung ditutupi dengan garis-garis hitam dan dia menjadi sangat tertekan. Nasib yang buruk. Apakah kamu akan pergi mencarinya untuk menandatangani sekarang? Jika kamu pergi sekarang, aku akan berada di sini menunggu untuk membayarmu. Kakak, aku akan menjagamu secara khusus. Ahem, Kepala Seksi Lee. Saya akan kembali dan mempelajari masalah ini sebelum kita membicarakannya. Henry tampak malu dan berbalik untuk menyelinap pergi. Ketika Lilis melihat Henry sangat ingin pergi, dia menjadi cemas dan meraih Henry. Karena Henry baru saja ditakuti oleh dua karyawan wanita, dia dengan cepat mencoba melepaskan diri. Tetapi akhirnya menyeret Lilis langsung ke pelukannya. Ah, Lilis mengeluarkan suara manis, memeluk Henry dengan punggung tangannya, dan berinisiatif untuk memeluknya. Henry ingin mendorong, tetapi dipeluk lebih erat. Jika kamu menginginkan saudara perempuan, tidak perlu terlalu sabar jika saudara perempuan itu bersedia. Henry hampir muntah darah. Dia tidak peduli dengan kecantikannya, dan hanya mengayunkan tubuhnya dan melemparkan Lilis ke kursi di sebelahnya. Lilis merasakan tubuhnya bersinar, seolah-olah dia melayang, dan saat berikutnya dia sedang duduk di kursi. Dengan keraguan di matanya, Henry sudah berbalik dan berlari menuju pintu. Henry, biar ku beritahu, Leni adalah wanita cantik yang sedingin es. Dia akan membalas dengan kejam terhadap pria yang berani menghujatnya. Kamu harus berhati-hati. Ketika Henry mendengar apa yang dia katakan, dia berlari keluar tanpa berhenti sama sekali. Lilis berdiri perlahan dan mendengus dingin. Rumput muda itu bagus. Tapi tahukah kamu apa yang aku rencanakan? Jika duri ini terkubur, Anda mungkin menimbulkan masalah di kemudian hari. Lilis mengangkat telepon di meja dan memutar nomor Wang Guoqing. Setelah keduanya berlama-lama di telepon, mereka menutup telepon dengan senyum yang lebih bangga di wajah mereka. Di sisi lain, Wang Guoqing telah menerima berita kegagalan Lina. Dia dipukuli oleh Henry dan memeras 10 juta ribu tadi malam. Dia depresi dan bertanya kepada Heziwa mengapa Henry masih hidup dan bahkan diberi kompensasi 100 ribu. Akhirnya Heziwa bertanya apakah dia bisa menggunakan cara yang bijak. Terinspirasi oleh kalimat ini, saya berdiskusi dengan putra saya Wang Huaiyi dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsi metode ini untuk menghadapi Henry. Tanpa diduga, ternyata juga gagal.
Telepon Lilis membuatnya merasa lebih nyaman. Henry kembali ke kantor Guo Warner, layu seperti terong yang terkena embun beku. "Henry, ada apa denganmu?" Guo Warner melihatnya dalam suasana hati yang buruk dan berpikir untuk meminta uang, tetapi tebakannya menemui jalan buntu dan dia dengan cepat bertanya dengan prihatin. Henry melihat Guo Warner telah mengganti pakaiannya, mengemasi tasnya, dan hendak pergi, jadi dia bertanya, "Apakah kamu sudah pulang kerja?" Guo Warner mengangguk, masih menantikan jawaban Henry. "Ayo kita pergi makan bersama untuk merayakan promosimu dan mengambil kendali departemen penjualan." Suasana hati Henry yang buruk tadi telah hilang. Guo Warner melihat kegembiraan di mata Henry, tapi dia menjadi takut. Dia tidak mungkin ingin tinggal di rumahnya sendiri atas nama makan, bukan? Jika itu masalahnya, ayo pergi, aku mentraktirmu. Setelah Henry mengatakan itu, dia langsung meraih tangan Guo Warner dan menyeretnya keluar. Guo Warner merasa semakin tidak nyaman dan semakin percaya pada penilaiannya sendiri. Bersambung.